Selamat pagi semuanya, salam. Haleluya. Berapa banyak yang bersyukur masih bisa menikmati kehidupan sampai pagi hari ini? Ada amin? Haleluya. Itu bukan karena kekuatan saya dan saudara, tapi itu semua karena Tuhan semata-mata. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Buka kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan ambil tema kecil untuk khotbah pagi ini adalah perbaiki motivasi beribadah, ya. Perbaiki motivasi beribadah. Motivasi ini penting. Kenapa? Karena awalnya tidak kelihatan, tetapi nanti akhirnya akan kelihatan, ya. Oke, kalau sudah, kita akan baca bergantian. Saya mulai 2b, saudara ayat 3, nanti sama-sama di ayatnya yang ke-10. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ayat 3, saudara. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Rasul Paulus ini menuliskan kurang lebih, saudara, ada 2 surat penggembalaan, yakni surat 1-2 Timotius dan juga surat Titus. Jadi ini, saudara, merupakan surat penggembalaan yang penting. Kenapa? Karena Timotius pada waktu itu adalah orang yang siap menggantikan posisi daripada Rasul Paulus. Paulus tahu bahwa sebentar lagi dia akan dihukum, sebentar lagi dia akan mati, maka ada orang yang harus dia delegasikan tugas yang baru untuk menggantikan tugasnya dia. Nah, Timotius, saudara, adalah orang yang tepat. Kenapa? Karena Paulus mendapati bahwa imannya Timotius adalah iman yang tulus ikhlas, alias murni imannya Timotius. Kita tahu bahwa Efesus adalah kota yang sangat makmur, saudara, kota pelabuhan. Di situ, saudara, terdapat satu kuil namanya kuil Dewi Artemis yang sangat dikagumi pada waktu itu karena menjadi salah satu tanda keajaiban dunia pada waktu itu. Alkitab mencatat kurang lebih 3 tahun Paulus ada di Efesus. Semua orang yang ada di Asia Kecil Efesus, saudara, dengar Injil. Kenapa? Karena Paulus begitu gencar memberitakan kebenaran. Bahkan, saudara-saudara, di jemaat Efesus sendiri ada orang-orang hebat. Ada Apolos, pengkhotbah yang luar biasa dari Alexandria, Mesir, pakar teologi yang luar biasa. Bahkan ada sebuah keluarga, saudara, yang namanya Priscilla dan Aquila, orang-orang yang tidak sekolah teologi, tapi mereka tuh pandai, saudara, dalam menjelaskan tentang ajaran-ajaran Tuhan. Bahkan, saudara, di Efesus ada satu sekolah Alkitab yang terkenal namanya Tyrannus. Jadi Efesus ini, saudara, adalah kota yang luar biasa. Jemaat-jemaat yang ada di Efesus dibekali dengan pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang hebat. Walaupun, saudara, mereka sudah dibekali dengan ajaran-ajaran Yesus dan juga ajaran-ajaran para rasul, tapi
ajaran-ajaran sesat pun juga tidak berhenti untuk muncul saudara di jemaat Efesus. Kurang lebih saudara ada 4 ajaran yang menyimpang di Efesus. Yang pertama adalah melarang orang untuk kawin atau menikah. Kira-kira saudara ketemu pendeta yang khotbah saudara tidak boleh menikah, sesat atau benar? Sesat itu. Memang Yesus berkata tidak semua orang diberikan karunia untuk menikah. Ada karena pekerjaan Tuhan, ada karena orang yang menyakiti, ataupun juga memang takdirnya seperti demikian. Tapi saudara, awal penciptaan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Berarti tujuan Tuhan adalah keluarga itu lahir di muka bumi. Nah, ajaran sesat yang ada di Efesus pada waktu itu yang pertama adalah melarang orang kawin. Yang kedua saudara adalah melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Berarti haram atau tidak saudara? Tidak. Yang jawab pasti kuat makan itu. Bagi orang Yahudi, babi itu haram. Kenapa saudara? Karena itu masuk di dalam hukum sipil. Hukum Taurat yang bersifat sipil. Tapi bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus, tidak ada haram saudara. Amin. Semuanya halal. Makanya orang Manado saudara makan semua. Yang tidak bisa dimakan cuma kursi, meja, dan batu aja. Semua saudara disikat sampai selesai. Nah, ajaran sesat di Efesus berkata bahwa ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dimakan. Tapi ini ajaran sesat saudara. Kemudian yang ketiga saudara, itu sibuk menceritakan dongeng-dongeng dan juga silsilah yang tidak putus-putusnya. Orang Yunani atau budaya Helenisme saudara, mereka itu suka dengar orang bicara. Jadi kalau orang banyak bicara saudara, mereka suka. Apalagi yang dibicarakan adalah topik yang menarik, maka mereka tuh akan pasang telinga mereka berjam-jam untuk mendengarkan cerita-cerita itu. Nah, Paulus bilang itu pengajar-pengajar sesat. Paulus bilang, latihlah dirimu beribadah. Amin. Dalam hal beribadah. Ada ajaran-ajaran sesat atau guru-guru sesat yang ada di Efesus yang berkata bahwa ibadah itu saudara membawa keuntungan. Saudara percaya ibadah membawa keuntungan? Amin ya? Amin. Tapi yang mereka ajarkan ini saudara menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena mereka menggabungkan antara ajaran atau doktrin Alkitabiah atau umat pilihan Tuhan dengan ajaran-ajaran Yunani dan Romawi pada waktu itu. Padahal saudara, ajaran umat pilihan Tuhan tentang hal beribadah adalah sangat jelas dicatat di dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Tampilkan ayat ini, kita lihat sama-sama. Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi ibadah adalah kewajiban, keharusan. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Berarti sekali lagi, ibadah membawa keuntungan. Amin saudara. Keuntungan dalam hal seperti apa? Nah ini saudara yang hari-hari ini gencar dibicarakan di mimbar-mimbar gereja. Ada ajaran namanya teologi sukses atau teologi kemakmuran. Berkata bahwa ketika orang yang beribadah kepada Tuhan, maka dia akan jadi orang yang kaya raya, bahkan jadi orang yang makmur luar biasa. Doktrin atau ajaran itu penting sekali. Karena ajaran akan menghasilkan tindakan. Perhatikan, ajaran akan menghasilkan tindakan. Jadi kalau pendeta khotbah sesat, ajar sesat, jemaat tangkap, maka itu akan dipraktekkan oleh jemaat. Kenapa? Karena doktrin ajaran mempengaruhi tindakan, sikap, dan tingkah laku.
Paulus tidak biarkan para pengajar sesat ini untuk terus bersuara. Justru dia membantah apa yang dikatakan oleh para pengajar-pengajar sesat ini. Lihat ayatnya yang ketiga di situ. Firman Tuhan berkata, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan apa saudara? Sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Perhatikan, perkataan yang sehat adalah perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan juga adalah apa yang dicatat di dalam firman Tuhan. Nah, saya coba angkat saudara ajaran Tuhan Yesus tentang yang namanya ibadah. Kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan, dan jangan karena mau mencari apa saudara? Keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini Yesus katakan kepada Simon Petrus yang siap untuk menjadi rasul yang luar biasa. Jadi menurut Yesus, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jangan cari keuntungan. Ada amin saudara? Sebab tanpa kita mencari keuntungan, ibadah itu akan menghasilkan keuntungan bagi saya dan saudara. Amin. Jadi saudara tidak perlu minta berkat, Tuhan akan kirim berkat bagi saya dan saudara. Orang benar itu dapat dua anugerah, anugerah umum dan anugerah khusus. Anugerah umum itu matahari, bulan, bintang, ya, uang, itu diberikan kepada semua orang, mau agama apapun semua dapat. Tetapi anugerah khusus saudara adalah keselamatan, itu tidak didapat dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya dan saudara ini dapat 2 in 1. 2 di dalam 1. Di dalam siapa saudara? Tuhan Yesus. Amin. Jadi menurut Yesus, ibadah itu, mengiring Tuhan itu saudara, bukan mencari keuntungan. Sebab tanpa saya dan saudara meminta keuntungan, Tuhan pasti akan menyediakan bagi saya dan saudara. Nah, di dalam kata Yunani saudara, saya coba cari, ternyata kata ibadah saudara memakai kata eusebia. Apa itu eusebia saudara? Adalah ibadah atau kesalehan. Yang kedua saudara, ajaran tentang ibadah atau kesalehan orang percaya. Roma 12 ayatnya yang 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti ibadah itu saudara bukan saya dan saudara datang kemudian cuma ambil. Amin. Tapi ibadah itu saya dan saudara harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian baru saya dan saudara diajarkan bahwa tubuh saya dan saudara itu adalah korban yang paling berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita datang tidak dengan tangan yang hampa. Berarti pengertian ibadah saudara adalah mempersembahkan atau memberi. Amin. Bukan hanya apa saudara? Mengambil. Jadi kalau orang datang ibadah cuma mau terima dari Tuhan, dia salah menafsirkan tentang pengertian ibadah atau kesalehan. Sebab apa? Ibadah adalah saya dan saudara datang kepada Tuhan dan mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Lihat lagi 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan apa saudara? Akan apa saudara? Saya mau tanya, selama saudara hidup dalam Tuhan menderita atau tidak?
menderita. Ada yang dipukul, ada yang dimaki-maki, ada yang diejek, ada yang dicemooh, bahkan ada yang diusir dari tengah-tengah keluarga. Mulai hari ini kamu tidak lagi masuk di dalam kartu keluarga. Loh iya, itu orang mau ibadah tuh akan menderita aniaya. Bahkan saudara itu dipakai kalimat di situ saudara adalah will be persecuted. Apa itu saudara? Akan disiksa atau akan apa saudara? Dibunuh. Makanya orang kalau iring Tuhan siap-siap menderita. Kalau iring Tuhan dan hanya mau senang, mau sukses, mau kaya, tinggalkan Yesus hari ini. Tinggalkan. Karena saudara tidak akan mendapatkan hal itu yang paling pertama. Ingat. Saudara tidak akan mendapatkan hal itu yang paling pertama. Sebab apa? Berkat kekayaan itu cuma bonus dari Tuhan. Ada satu hamba Tuhan di Amerika namanya David Baker. Ini hamba Tuhan saudara bertahun-tahun mengkhotbahkan Injil kemakmuran atau teologi sukses. Dia berkata kepada jemaatnya, saya tidak akan naik pesawat umum. Jadi jemaat harus kumpul uang dan belikan kasih saya jet pribadi. Maka semua jemaat saudara karena sayang pendeta, semua nabung saudara tiap minggu kumpul uang kasih pendeta di gereja. Akhirnya uang sudah cukup, pendeta itu beli jet pribadi. Dia berkata, saya tidak bisa tinggal di lingkungan bersama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi saya mau tinggal di daerah yang khusus. Jadi jemaat tolong belikan buat saya villa. Jemaat belikan buat dia villa. Saudara mampu belikan dari saya villa? Tidak usah, ya, tidak usah. David Baker khotbah saudara bertahun-tahun dan jemaat menyediakan fasilitas bagi dia. Tapi sistem di luar negeri beda dengan sistem di Indonesia. Di luar negeri saudara gereja itu punya audit keuangan. Jadi tiap tahun dari negara itu akan bikin audit di gereja. Dan ketika di audit keuangan saudara mendapati bahwa pendeta David Baker saudara melakukan pelanggaran dalam hal keuangan. Masuk penjara saudara. Masuk penjara. Nah justru ketika dia ada di penjara saudara, dia baca Alkitab ulang dari PL sampai PB. Disitulah dia disingkapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dia tulis sebuah surat dan dia mohon untuk dinaikkan di surat kabar di seluruh Amerika. Karena dia terkenal sekali David Baker. Dia bilang bahwa saya minta maaf kepada semua orang Kristen di seluruh dunia, khususnya yang di Amerika. Karena selama bertahun-tahun saya telah mengajarkan Injil yang sesat, yakni Injil kemakmuran. Dia minta ampun, minta maaf saudara. Dan ini jadi teladan yang luar biasa. Hamba Tuhan itu begitu. Ketika salah, tahu bahwa dia salah, dia minta maaf. Dia kasih tahu bahwa tolong siarkan apa yang saya tulis ini supaya semua orang Kristen yang di Amerika bisa baca dan bisa tahu bahwa apa yang saya khotbahkan bertahun-tahun adalah khotbah yang tidak alkitabiah. Makanya saya dan saudara hari ini perbaiki motivasi dalam beribadah. Jangan datang hanya untuk mengambil, tapi memberi kepada Tuhan. Jangan datang untuk mencari keuntungan, tapi berkorban untuk Tuhan. Amin saudara-saudara. Sebab apa? Ketika orang beribadah, maka mutlak Tuhan pasti akan memberkati dia di dalam segala hal. Nah saya mencatat saudara, ada 3 nasihat yang harus kita lakukan tentang motivasi ibadah atau kesalehan yang benar. Pertama, saya dan saudara harus belajar mencukupkan diri atau puas dengan pemberian Tuhan. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Lihat. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu, lihat, apa ke dalam dunia, dan kita tidak dapat membawa apa saudara? Apa-apa keluar. Perhatikan,
Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Woi, ini berat saudara. Ini berat. Berarti rumah tidak penting. Motor, mobil tidak penting. Tabungan, deposito tidak penting. Yang paling penting apa saudara? Makanan dan pakaian. Jangan sesat, tidak seperti begitu juga maksudnya saudara. Maksudnya begini. Kalau saya dan saudara sampai hanya punya makanan dan hanya pakaian saja, maka saya dan saudara harus belajar untuk merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Apakah Tuhan hanya berikan kepada saya dan saudara makanan dan pakaian? Tidak saudara. Tuhan akan berikan semua. Tapi kalau sampai saya dan saudara hanya punya makanan dan pakaian, maka saya dan saudara harus belajar untuk mencukupkan diri atau puas dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Saya yakin saudara akan jadi orang yang bisa tidur nyenyak. Amin. Orang yang tidur nyenyak bukan dia beli spring bed yang harga 50 juta kemudian bisa tidur. Ada banyak orang kaya tidak bisa tidur. Tapi ada banyak orang yang gembel saudara, tapi bisa tidur dengan nyenyak di pinggiran emper-emper kota. Toko saudara. Bisa saudara, kenapa? Karena dia tidak ada pikiran, tidak stres. Sementara orang yang punya banyak uang, kaya raya, hutang di mana-mana. Loh ya. Jadi saya dan saudara harus belajar untuk mencukupkan diri, kemudian puas dengan apa yang Tuhan berikan. Saya mau tanya saudara, jawab dalam hati masing-masing. Saudara punya uang banyak, kaya raya, tapi sakit-sakitan. Yang kedua, saudara cuma punya harta yang pas-pas, tapi saudara sehat. Saya yakin saudara pilih yang kedua. Amin. Tapi kalau bisa yang ketiga Tuhan, kaya raya dan sehat. Bisa. Tapi buat apa orang kaya raya punya uang banyak tapi sakit-sakitan? Dokter bilang, Pak, tidak boleh makan makanan ini. Boleh makan ini tapi tidak boleh pakai ini. Alias apa? Makan bubur tapi tidak boleh pakai garam. Pak, darah tinggi jadi tidak bisa. Pak, makan bubur tidak boleh pakai telur, kerupuk dan lain sebagainya juga. Tidak boleh. Cukup makan bubur kosong saja. Kalau punya daun kelor, tambahkan daun kelor sedikit supaya ada warna hijau sedikit. Kira-kira stres atau tidak saudara? Stres saudara. Saudara punya uang miliaran triliun tapi tidak bisa makan enak. Wah, itu menderita saudara, menderita. Makanya saya dan saudara harus mengerti arti daripada ibadah atau kesalehan. Belajar untuk mencukupkan diri atau puas dengan pemberian Tuhan. Kalau hari ini saudara cuma punya pakaian yang itu-itu saja, belajarlah untuk puas dengan apa yang saudara miliki hari-hari. Amin. Jangan mau bahaya. Lihat dia pakai baju baru, saudara bilang, kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Saudara tidak mau ketinggalan. Bahkan saudara kirim orang untuk cari tahu dia beli di mana dan merek apa dan harganya berapa. Lo tidak usah. Saudara pakai baju harga 10.000 pun juga. Tapi kalau saudara mandi bersih, saudara rapi, orang akan anggap bahwa saudara mungkin beli baju harga 100.000. Amin. Saya dan saudara kadang-kadang terlalu sibuk dengan hal-hal yang akhirnya mengganggu saya dan saudara punya jam tidur, saudara punya sukacita, saudara punya bahagia, gara-gara saudara cuma sibuk. Minggu ini pakai baju apa ya? Minggu ini makan di mana ya?
Loh saudara dan saya, kalau Tuhan masih memberikan kepada kita sesuatu yang mungkin hari ini cukup, belajarlah untuk puas dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Kalau saudara punya rumah hanya masih 1 kamar atau 2 kamar, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan kasih saudara 8 kamar, saudara kerja pun juga pasti akan sama. Loh iya, semakin banyak penghasilan, semakin banyak pengeluaran. Betul atau tidak? Pengkhotbah kan catat demikian. Jadi kalau hari ini saudara masih punya sesuatu yang saudara anggap tidak sebanding dengan orang lain, belajar puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya dan juga saudara. Amin. Yesus berkata, Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan hari cukuplah untuk sehari. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Jadi orang benar bisa susah. Amin. Jadi yang bilang ini Tuhan senang tiap hari. Kadang-kadang kita cuma lihat orang pun berkat, tapi lupa lihat orang pun masalah. Loh iya, itu orang hebat ya. Padahal coba saudara tanya, masalahnya banyak tuh. Kita lebih suka kepo tentang hal-hal yang ada di depan mata. Padahal kita lupa bahwa yang di dalam itu yang paling penting. Amin. Satu ayat menarik, Lukas 3 ayat 10 sampai 14. Lukas 3 ayat 10 sampai 14. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Perhatikan. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis menjawab, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji. Dengan apa saudara? Gaji. Jadi zaman itu orang saudara gaji. Jadi cukupkan diri dengan gajimu. Kalau saudara punya gaji mungkin 1 bulan baru 1,5 juta, 2 juta, makanlah makanan yang murah-murah. Nasi konjak yang harganya 10.000 makan. Seminggu sekali Indomie pakai telur. Amin. Loh, saudara tidak bisa hari ini makan KFC, lusa makan McD, lusa makan Pizza Hut, lusa lagi makan apa lagi? Saya yakin 1 minggu uang saudara akan habis. Dan saudara doa, Tuhan Yesus kirimlah berkat dari surga bagi hamba-Mu. Tuhan bilang, kamu tidak bijaksana, kamu bodoh. Gaji baru 2 juta, mau makan gaya-gayaan seperti orang gaji 5 juta, 10 juta. Tuhan tidak akan ikut saudara, tidak akan ikut. Tapi kalau saudara punya gaji mulai naik, barulah saudara mulai rubah cara makan. Amin. Saudara mulai rubah cara berpenampilan, beli baju agak lebih mahal sedikit. Tapi kalau uang belum cukup, ya beli yang murah meriah. Tidak perlu branded, yang penting indah dilihat dan nyaman dipakai. Selesai. Betul tak? Lo saudara utang nyicil-nyicil lagi, orang cari saudara sampai orang marah-marah. Lo ini bayar udah 12 kali, cari gak dapat-dapat nih. Belajar puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin saudara.
Yang kedua adalah tinggalkan niat untuk menjadi kaya. Ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, lihat, yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, lihat, memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, kalimat menjadi kaya itu dipakai kata yang namanya plotein. Apa itu plotein, saudara? Artinya adalah mengandung pengertian menggemukkan. Saudara tahu menggemukkan? Menggemukkan itu, saudara, dalam pengertian ingin makan makanan yang enak. Jadi orang yang ingin makan makanan yang enak terus, saudara, itu berbahaya, saudara. Kenapa? Karena itu bisa membuat dia menyimpang dari iman. Dia tidak puas dengan makanan yang Tuhan beri tiap hari, tidak puas. Maunya makan enak terus. Makanya ada istri-istri itu desak suami untuk cari uang sebanyak mungkin, supaya kita harus makan enak tiap hari. Pokoknya di rumah tidak boleh makan kosong, tidak boleh. Harus ada daging tiap hari. Harus ada makanan yang bergizi. Lesa 4 sehat, 5 sempurna. Padahal harusnya 4 sehat, 5 sengsara, itu tidak apa-apa. Loh iya. Kemudian arti yang kedua adalah berharga. Jadi orang ingin kaya, saudara, karena apa? Supaya dihormati. Kalau dia tidak kaya, nanti orang tidak hargai dia. Padahal siapa bilang orang kaya itu dihormati semua orang? Tidak, saudara. Kalau orang tidak di dalam Tuhan, sekalipun dia kaya, yang hargai dia cuma orang fasik yang cuma cari keuntungan. Tapi orang benar tidak akan pernah bisa menghargai dia. Sebab apa? Penghargaan manusia itu bukan karena diukur dari harta kekayaan yang dia punya, tapi karena dia punya karakter, dia punya integritas yang benar. Makanya dia dihargai oleh orang. Arti yang ketiga adalah, saudara, penuh. Saudara lihat air laut. Air laut itu penuh tidak? Tidak penuh. Mau hujan tiap hari, banjir tiap hari, air laut tidak akan penuh. Sebab apa? Air laut sama seperti orang kaya, saudara, atau orang kaya sama seperti air laut yang punya semua, tapi dia rasa kayaknya masih kurang. Mobil 1 tambah 2, mobil 2 tambah 5, rumah lantai 1 tambah 2 lantai di atas. Nah, ini sesuatu, saudara, yang berbahaya kalau orang tidak ngerti arti daripada ibadah atau kesalehan. Nah, ada 3 kata penting di sana. Yang pertama pencobaan, kemudian jerat, kemudian berbagai-bagai nafsu. Kata pencobaan, saudara, dipakai kata peirasmos. Apa itu peirasmos? Peirasmos itu artinya apa, saudara? Godaan. Jadi orang ingin kaya karena tergoda. Dia tidak mau, tapi ada sesuatu yang membujuk dia untuk melakukan. Jadi lihat orang punya mobil baru, gaji masih 3 juta, dia juga tidak mau kalah bersaing. Dia pergi ke dealer dan dia kredit mobil di sana. Pokoknya dia tidak mau tahu. Yang penting mobil harus ada di rumah. Nanti urusan gali lubang, tutup lubang belakangan. Padahal kalau naik motor dengan naik mobil itu cuma 2 perbedaan. Naik mobil tidak kena hujan, tidak kena panas. Naik motor itu masih kena hujan dan kena panas. Betul? Yang kedua, naik motor mungkin hanya bisa angkut 2-3 orang. Tapi kalau naik mobil bisa angkut 4, 5, 6, bahkan sampai lebih banyak orang. Bedanya cuma tipis, betul, saudara? Jadi kalau hari ini saya dan saudara masih punya sesuatu yang mungkin
tidak sebanding dengan orang lain, jangan saya dan saudara mau jadi orang Kristen yang tergoda dengan kekayaan. Amin. Semampunya saja. Sebab sesuatu yang cukup saudara, itu adalah Alkitab. Ya. Saudara butuh uang, cukup. Saudara butuh makan, cukup. Saudara mau jalan-jalan, cukup. Pokoknya semuanya cukup. Tapi kalau nanti Tuhan sudah berikan yang lebih, maka saya dan saudara pun juga jadi orang yang tidak tamak, tidak serakah. Lihat koruptor tuh. Di Indonesia tuh kan keren. Sampai KPK kalau keluar pakai baju orange masih senyum, masih begini. Tuh lihat tuh. Makanya Indonesia tuh saudara, ulang tahun kemarin motonya, doanya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tapi itu kalau cuma slogan saudara, Indonesia tidak akan jadi negara yang maju. Cukup hanya berkembang terus saja, berkembang tapi tidak pernah maju. Lo koruptor di mana-mana ada. Orang sumbang ini korupsi. Orang sumbang ini korupsi. Semua dikorupsi habis. Kenapa orang bisa korupsi? Karena tergoda untuk apa? Kaya. Pejabat gaji udah puluhan juta, ratusan juta, masih aja korupsi. Makanya saya bilang kalau saya tunggai 1 bulan 100 juta, tiap bulan saya beli babi 1 ekor, kita makan tiap bulan. Lo saudara tidak puas dengan gaji 100 juta? Ibu-ibu, nona-nona, kalau penghasilanmu 1 bulan 100 juta, puas atau tidak? Puas. Saya yakin saudara kipas uang tiap hari saudara. Bisa ditampilkan uang yang baru, Bapak Alex? Lihat ini. Bank Indonesia ini tidak ngerti Alkitabiah tapi tahu sifat dari manusia. Saudara lihat uang kan? Ya, itu ada uang 1.000. Senyum kok tidak saudara? Tidak toh? 2.000. Wah itu muka sedih sekali. 5.000 mulai terbuka sedikit. 10.000 ya mulai agak lebar sedikit. 20.000 mulai senyum. 50.000 kalem. Lihat 100.000 itu. Lihat. Tertawa kan? Nah manusia pun juga seperti demikian. Kalau dia di luar Tuhan saudara, dia punya sukacita tuh diukur dari uang. Uang banyak, senyum lebar saudara. Tapi kalau tidak ada uang alias kantong kering saudara, maka di muka itu sama seperti uang 1.000, 2.000 dan bawah. Yang kedua adalah saudara, kata jerat dipakai kata pagida. Pagida itu artinya menunjuk suatu bahaya yang datang dengan mendadak. Jadi orang yang ingin kaya tiba-tiba akan dapat musibah saudara. Ikut-ikutan orang korupsi, pencuri, tiba-tiba orang sudah datang tangkap di rumah. Karena kompromi, konspirasi. Padahal harusnya tidak boleh saudara. Dan kata yang ketiga, berbagai nafsu. Itu pakai kata epitimias. Apa itu? Keinginan yang bukan kebutuhan. Saudara lihat ya, keinginan yang bukan kebutuhan. Ingat, ada hal-hal itu yang jadi kebutuhan, tapi ada hal-hal yang jadi keinginan. Jadi saudara bisa ukur kira-kira ini kebutuhan atau keinginan. Kalau itu termasuk keinginan dan membahayakan saya dan saudara, berhenti. Karena ingat, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Amin saudara-saudara. Hati-hati. Doktrin saya dan saudara mungkin kuat dalam banyak hal, tapi kalau langgar ajaran ini, saudara dan saya akan tumbang pun juga. Tumbang. Kenapa? Karena tidak punya hikmat. Harusnya punya apa saudara? Hikmat. Lihat Amsal 23 ayat 4 sampai 5. Alkitab mencatat. Amsal 23 ayat 4 sampai 5.
Jangan bersusah payah untuk menjadi apa saudara? Kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Lihat firman Tuhan berkata, karena tiba-tiba ia bersayap saudara. Ternyata uang, materi, kekayaan, harta itu ada apa saudara? Sayapnya. Lalu terbang ke angkasa seperti apa saudara? Raja Wali itu burung yang terbang paling tinggi. Jadi kalau saudara punya keinginan untuk kaya, pagi ini doa minta ampun kepada Tuhan. Kaya itu saudara bukan sesuatu yang jahat atau tidak rohani. Itu sesuatu yang rohani. Saudara mau lihat orang-orang yang kaya dalam Alkitab. Kejadian 24 ayat 35. Abraham, Kejadian 24 ayat 35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga apa saudara? Ia telah menjadi apa saudara? Menjadi apa? Kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan apa saudara? Berarti kekayaan sesuatu yang alkitabiah atau tidak saudara? Alkitabiah. Tetapi yang sesat adalah orang yang mendahulukan untuk menjadi kaya. Itu salah saudara. Saudara kerja untuk kaya atau untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari? Memenuhi. Nanti kalau dapat bonus, baru itu saya dan saudara bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Apakah Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan, Tuhan menjanjikan yang namanya dia jadi orang yang kaya raya? Tidak. Tuhan janjikan Abraham dia menjadi orang yang apa saudara? Diberkati. Ingat, diberkati lebih daripada kaya saudara. Amin. Diberkati itu lebih dari kaya. Sebab apa? Ukurannya jasmani dan rohani. Kalau kaya itu cuma jasmani, punya uang, punya rumah, punya deposito, tabungan miliaran, triliun, tapi tidak punya Tuhan Yesus, binasa saudara. Tapi kalau orang kaya dalam Tuhan, punya uang banyak, harta banyak, tapi cinta Tuhan, takut akan Tuhan, itu kaya di hadapan Tuhan. Makanya Yesus bilang, orang kaya kalau tidak takut akan Tuhan, dia sama seperti unta yang masuk melalui lubang jarum. Sebab apa? Sukar masuk ke dalam apa? Kerajaan Allah. Amin saudara. Jadi jangan cari kekayaan, kerja aja, melayani Tuhan aja, sungguh-sungguh. Nanti itu bonus yang Tuhan berikan bagi saya dan juga saudara. Amin. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat apa saudara? Hasil 100 kali lipat. Sebab apa saudara? Ia diberkati Tuhan. Lihat. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi apa saudara? Sangat kaya. Posisi berkat dan kaya, mana yang lebih duluan saudara? Berkat. Betul? Lihat firman Tuhan bilang ayat 12 tadi. Sebab apa saudara? Ia diberkati apa? Jadi ukuran berkat bagi Tuhan saudara, itu seluruh aspek kehidupan saya dan saudara. Kaya itu cuman bonus dari Tuhan. Amin. Kalau kaya itu segala-galanya, berarti semua orang kaya yang mati, ketika gali kubur, taruh dia dalam kuburan saudara, maka semua uang dia kubur juga bersama dengan dia. Tapi kan tidak, betul toh? Yang dikubur cuma orangnya atau uangnya? Orangnya. Coba kalau kubur uang, malam itu kuburan orang bongkar saudara. Jadi kekayaan itu cuma pelengkap kendaraan bagi saya dan saudara. Ketika saudara kaya diberkati Tuhan, harta lebih dari orang lain, saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Betul toh? Saudara bisa jadi orang tua asuh, saudara bisa memberkati pekerjaan Tuhan, saudara bisa memberkati hamba-hamba Tuhan yang jadi misionaris, bahkan saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena saudara punya materi yang lebih. Tapi itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada saya dan juga saudara.
Amin. Itu cuma apa saudara? Bonus. Sama-sama bilang, kaya. Itu bonus dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan yang ketiga saudara, kejarlah ibadah, karakter, dan rebutlah hidup yang kekal. Lihat ayat 11 sampai 12. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Pesan penutup. Tetapi engkau hai manusia Allah, perhatikan, jauhilah apa saudara? Semuanya itu. Jadi Paulus bilang kepada Timotius begini, Timotius, kamu harus jadi hamba Tuhan yang tidak boleh punya motivasi seperti pengajar-pengajar sesat. Makanya ketika kami sekolah teologi, dulu sekolah pendeta, dosen kami berkata, jangan kalian pernah mimpi bahwa jadi hamba Tuhan akan jadi orang kaya. Jangan pernah. Karena jadi hamba Tuhan adalah pengabdian diri kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Makanya ada banyak pendeta tuh saudara menyimpang sesat. Bahkan kalau di gereja ada orang kaya bikin dosa, dia tidak mau tegur, takut tegur. Karena kalau tegur pasti orang itu keluar dari gereja, perpuluhan kurang, kolekte kurang tuh. Padahal firman Tuhan tuh saudara sampaikan apa adanya, amin. Justru firman semakin keras itu semakin bagus saudara. Karena hanya firman saja yang mampu merubah saya dan saudara. Motivasi manusia, bacaan-bacaan dunia tidak bisa merubah saya dan saudara. Tapi firman Tuhanlah yang mampu merubah saya dan saudara. Makanya ada hamba-hamba Tuhan yang setia melayani itu sampai mereka tua, sampai mereka mati, mereka pimpin gereja kecil, mungkin mereka ada di desa-desa, tapi mereka setia melayani Tuhan. Karena fokus mereka bukan kaya, tapi fokus mereka adalah mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Amin. Jadi hamba Tuhan juga bisa punya motivasi yang salah, saudara. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, hai engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Luar biasa ya saudara? Luar biasa ya? Jadi mau dari pendeta, majelis, jemaat, orang Kristen, jangan punya motivasi beribadah yang salah karena ingin jadi orang yang kaya. Jangan. Kalau sampai Tuhan memberkati saya dan saudara, itu cuma bonus dari Tuhan. Amin saudara? Mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan, saudara semua di sini jadi orang-orang yang hebat. Amin. Saya doakan saudara diberkati Tuhan. Amin. Ada yang punya mobil banyak, ada yang punya rumah bertingkat-tingkat, ada yang punya uang banyak di rekening. Tapi ingat saudara-saudara, jangan rubah komitmen prinsip saya dan saudara di dalam Tuhan. Ibadah itu berbicara tentang berkorban dan memberi kepada Tuhan. Makanya doa berkat itu ada di depan atau ada di belakang saudara? Di belakang. Artinya datang dulu memberi kepada Tuhan, baru nanti mau pulang Tuhan memberkati saya dan juga saudara. Amin. Lihat, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Lihat, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan apa saudara? Rebutlah hidup yang kekal. Baca sama-sama 2-3. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tepuk tangan buat Tuhan. Makin peduli saya. Amin.